Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hizkia Francisco Rizky dengan NIM B1021211162, Prodi Manajemen, Rek A kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 1 tentang identitas nasional. Namun sebelum itu saya akan membagikan sebuah quotes dari Aristoteles, yaitu mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Oke, jadi di sini saya akan membagikan beberapa pokok pembahasan identitas nasional. Yang pertama ada pengertian identitas nasional. Yang kedua ada karakteristik identitas nasional. Yang ketiga ada faktor pembentuk identitas nasional. Yang keempat ada bentuk. Yang kelima ada maksud. Yang keenam ada contoh kasus identitas nasional. Jadi yang pertama, pengertian identitas nasional. Identitas atau identity yaitu ciri, tanda, jati diri ataupun sifat khas, dan nasional yaitu bangsa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan sifat khas yang ada pada suatu bangsa. Umumnya, identitas nasional diartikan sebagai manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek-aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas tertentu yang membedakannya dengan bangsa lainnya. Karakteristik identitas nasional. Oke, dalam karakteristik identitas nasional ini di sini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesatuan Indonesia, yang kedua ada persamaan nasib, dan ketiga ada keinginan untuk merdeka. Yang pertama ada kesatuan Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Oleh sebab itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke. Kesatuan Indonesia ini ialah sebuah karakteristik Indonesia yang begitu berharga dan unik, dan khas terhadap negara lain. Yang kedua ada persamaan nasib. Semua hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Suatu kondisi tersebut telah dirasakan hampir semua rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada keinginan untuk merdeka. Seluruh penduduk Indonesia memiliki keinginan yang sama untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Hal ini pun telah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Oke, masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Di sini ada landasan, tokoh, sakral, primer, lembaga, sejarah, dan ekonomi. Oke, masuk pada materi yang pertama, yaitu landasan. Landasan Bhinneka Tunggal Ika adalah kesediaan bangsa untuk bersatu dalam perbedaan, yakni kesediaan untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahnya, tanpa menghilangkan keterikatan pada suatu bangsa, suku, adat, ras, dan agamanya. Yang kedua ada tokoh. Kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor identitas suatu negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga ada sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini membuat masyarakat memiliki pola sosial yang berbeda-beda di setiap negara. Yang selanjutnya ada primer. Faktor-faktor primer ini meliputi ikatan kekerabatan atau darah, keluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bangsa, dan adat istiadat. Hal ini akan membuat masyarakat lebih merasa memiliki satu sama lain, sehingga mereka sadar akan pentingnya menjaga budaya mereka
yang juga merupakan identitas nasional. Yang selanjutnya ada lembaga. Faktor lain yang berperan dalam membangun dan membentuk identitas nasional adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Lembaga-lembaga inilah yang turut berperan dalam pembentukan identitas nasional. Yang selanjutnya ada sejarah. Sejarah yang pernah terjadi pada suatu negara akan berdampak langsung terhadap identitas suatu negara itu. Di Indonesia sendiri, peranan sejarah sangat berpengaruh terhadap identitas fisik maupun non-fisik, seperti candi, batik, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, pekerjaan khusus yang ada pada suatu negara akan menjadi identitas suatu negara itu. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya mengenai bentuk-bentuk identitas nasional. Di sini ada beberapa bentuk-bentuk identitas nasional, meliputi bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu bendera Sang Merah Putih, ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila, ada semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ada dasar negara yaitu Pancasila, konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ada bentuk negara kita yaitu NKRI, ada konsep negara yaitu Nusantara, dan budaya nasional kita terdiri dari budaya-budaya daerah. Oke, maksud identitas nasional di sini ada 1, ada visi, 2, tujuan, 3, cita-cita, dan 4, fungsi. Yang pertama, visi. Visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin. Yang kedua ada tujuan. Tujuan negara Indonesia selanjutnya terjabar dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga ada cita-cita. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, yang terakhir ada fungsi. Jadi di sini fungsi yang pertama yaitu pembeda dengan bangsa lain di dunia. Yang kedua sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Yang ketiga ada pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Di sini saya akan memberikan contoh kasus identitas nasional di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu pembakaran bendera merah putih pada hari Sabtu 30 Januari lalu yang sempat viral di media sosial oleh orang Aceh yang berdomisili di Malaysia. Yang kedua, sengketa Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, klaim sepihak wilayah perairan Natuna oleh Tiongkok. Yang keempat, kecenderungan mencintai produk luar negeri ketimbang produk dalam negeri. Yang kelima, yaitu pengakuan sepihak budaya Indonesia yakni Reok Ponorogo oleh Malaysia.
Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai identitas nasional yang tadi sudah saya bahas, yaitu mengenai pengertian, karakteristik, faktor pembentuk, bentuk, maksud, contoh kasusnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam eh, saya dalam menyampaikan materi, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti, dan sekian dari saya. Terima kasih.